Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan tugas kelompok mata kuliah pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Tapi pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan bagaimana Pancasila itu sendiri dinyatakan sebagai jati diri bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai jiwa bangsa, dan sebagai perjanjian luhur bangsa. Baiklah, langsung saja pada penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang akan dijelaskan oleh saudara kita Wendri Rahmansyah. Kepada saudara Wendri, waktu dan tempat kita persilahkan. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wendri Rahmansyah, NIM 1804 dengan 12. Nah, saya akan menjelaskan itu tentang yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Nah, di sini sama kita rasakan bahwa penyerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak terlihat lagi. Terlebih lagi pada generasi muda saat ini yang tidak lebih akrab dengan istilah Pancasila. Nah, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan mata pelajaran, yaitu Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nah, di luar dunia pendidikan pun ada penataran pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila yang dilaksanakan Badan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamatan Pancasila. Nah, pada Orde Pancasila selalu menjadi buah bibir hingga muncul istilah tiada hari tanpa Pancasila dalam era itu. Namun saat ini Pancasila meredup seiring masuknya kita ke era reformasi. Pancasila beserta berbagai perangkat sosialisasinya dipinggirkan karena dinilai telah dijadikan sebagai alat propaganda politik atau bahkan telah diselewengkan menjadi alat legislatif kekuasaan di era Orde Baru. Nah, memang kita tidak perlu menyakralkan kata Pancasila, tapi bukan berarti pula kita ingin menghilangkannya. Pada masa Orde Baru, penolakan terhadap Pancasila memang banyak dikaitkan dengan masalah penyakralan ini, sehingga nilainya lebih tinggi daripada agama. Nah, padahal upaya mensosialisasikan Pancasila pada masa Orde Baru tidak lebih dalam rangka bagaimana istilah ini melekat dalam hati dan pikiran kita, apalagi generasi muda. Nah, di sini Pancasila itu adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dinilai harganya. Karena Pancasila merupakan rangkuman nilai-nilai dari luhur yang digali dan dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan hak-hak dasar manusia secara universal. Nah, karena itulah bangsa ini sudah harus mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar. Dan kemudian adanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, di sini sebelum masuk dalam pembahasan, kita harus tahu dulu kepribadian. Nah, kepribadian itu adalah setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang atau bangsa lainnya. Nah, jadi setiap orang tuh mempunyai orientasi berbeda dalam menghadapi sebuah kondisi tertentu atau sebuah masalah. Jadi terciptanya sebuah pola perilaku yang baku dan konsisten. Nah, sedangkan kalau bangsa, sesama kita tahu juga, sebuah perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya keterkaitan dan saling berhubung buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama di suatu wilayah tertentu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari sisi sosiologi, antropologi bangsa itu sesuatu yang diikat oleh suatu ikatan, bisa berupa ras, suku, sejarah, adat budaya, dan juga agama, atau suatu keyakinan, bahasa, juga daerah. Dan ikatan tersebut dinamakan ikatan primordial. Nah, jadi di sini kepribadian bangsa merupakan ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam suatu nasional. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan juga kebaikan. Jadi sebelum dicetakkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia sudah memang sejak dulu menganut nilai budaya luhur yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Nah, Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah tumbuh berkembang dari abad lama. Makanya Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, itu merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu mencerminkan jiwa dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Dengan kata lain, makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah kalau Pancasila mengandung nilai, norma, etika, dan juga budaya yang bersumber dari seluruh sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Jadi bisa menginspirasi apalagi kita generasi muda bangsa Indonesia ini untuk bertingkah laku, bertindak serta bertutur kata dalam hidup sehari-hari dengan baik, sopan. Nah, dengan ini akan menciptakan apa yang diinginkan oleh leluhur kita dahulunya. Nah, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Wendy yang telah menjelaskan materi Pancasila sebagai jati diri bangsa dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang insya Allah akan disampaikan lagi oleh Saudara Wendy. Kepada Saudara Wendy, waktu dan tempat kita persilahkan. Ini Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Nah, di sini pandangan hidup suatu bangsa itu adalah yang pertama adanya cita bangsa, yang kedua pikiran-pikiran yang dalam, yang ketiga gagasan mengenai perwujudan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu di intinya dari nilai-nilai yang memiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di sini manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dikutipkan hidup secara berkelompok. Nah, kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Nah, perkembangan manusia dari kelompok sampai suatu keadaan di mana mereka itu terjadi ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Nah, ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok yang membedakan mereka dengan kelompok manusia lainnya. Kelompok ini membesar di suku bangsa. Suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai dan moral yang mereka akui bersama. Nah, di sini maksudnya pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandangan mereka untuk mematuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhirat. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa yang beragam, meyakini adanya kehidupan dan hari akhir. Berdasarkan hasil kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Nah, di sini inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku, ras, serta agama yang berbeda, bangsa Indonesia terikat dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah suatu tali silaturahmi dan persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara. Pandangan hidup kita berbangsa negara tersimpul dalam filsafat kita itu Pancasila. Nah, Pancasila menjadikan pancaran dan arah setiap orang Indonesia setelah masa depan yang ditempuhnya. Nah, inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai tertuang di dalam kelima sila Pancasila. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Wendy yang telah menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk penyampaian materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai jiwa. Setiap bangsa pasti memiliki yang namanya jiwa. Masing-masing disebut dengan Volkers atau jiwa bangsa dan jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yakni pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan pada zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai jiwa, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideologi bangsa. Bahkan, ciri khusus pada bangsa Indonesia dinamakan Pancasila ini didapat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia ini telah berpedoman berdasarkan kepada yang namanya Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat yang adil, makmur, yang merata material dan spiritualnya. Berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang nyaman, tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ini, maka Pancasila akan hanya menjadi rangkaian kata kehidupan, kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti penting kehidupan bagi kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh pada kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujud dalam kehidupan sehari-hari, maka lamban laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan tertinggal dalam buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda yang melekat pada kita untuk hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Untuk itu, marilah sama-sama kita menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa kita. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki pedoman dan landasan bangsa Indonesia. Pancasila dibentuk dari kesepakatan bangsa Indonesia dan mewakili karakteristik dan keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara setelah Indonesia mereda dan mencoba hidup mandiri, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh anggota PPKI yang mewakili bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi perjanjian luhur. Maksud Pancasila sebagai perjanjian luhur ini Pancasila ini merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di dalam isi Pancasila terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh bangsa Indonesia, yakni pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan bahwa perbedaan beragama yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk selalu bersatu membangun Indonesia. Dan bisa kita lihat fungsi Pancasila yang keenam ialah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia bersama-sama para pendiri bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada saat itu PPKI merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Bukti dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yakni wakil rakyat dalam menyetujui bahwa Pancasila merupakan perjanjian luhur dan sampai sekarang digunakan untuk pedoman hidup berbangsa.
Contoh penerapan Pancasila sebagai perjanjian luhur ini yakni seperti memeluk salah satu agama, membayar pajak tepat waktu, mematuhi jalan lalu lintas, menghargai hasil karya orang lain, dan mengutamakan kata musyawarah dan mufakat. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya dan mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau kekurangan pada materi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.